ada rasa ingin berkorban untuk seseorang. Aku tuh mewakili orang-orang itu, bukan dominan. Aku bukan yang pakai susuk, aku bukan juga si dukun yang ingin membantu melepas susuk, aku juga bukan orang yang muncul dari masa lalu gitu, tapi aku mewakili penonton sebagai orang yang tadi aku sebutkan. Kalau aku memutuskan untuk berkumis, terus jujur aku menurunkan berat badan lumayan drastis karena menurutku seorang supir suka begadang, terus hidupnya hanya duduk di dalam mobil, terus suka keliling, maksudnya istirahatnya kurang. Jadi aku memutuskan untuk mengambil tubuh Arman tuh seperti itu. Kenapa berkumis? Menurutku juga dia nggak peduli penampilan, dia udah nggak peduli sama hidupnya karena dia hanya ingin bertahan hidup sama bagaimana cara orang di sekitarnya itu aman, tentram. Turunnya berapa kilo? Lumayan, aku dari 65 ke 60. Inisiatif sendiri atau diminta? Inisiatif dan berdasarkan persetujuan Mbak Gita. Begitu juga warna kulit, karena menurutku ya kerasnya hidupnya Arman tuh bisa kalian lihat lah nanti. Sampai kecium bau Stella jeruk gitu. Semoga nyampe. Ikutan juga? Kalau aku kebetulan agak berbeda, karena posisinya waktu itu mereka sudah jalan produksi dan posisinya di Jepara, kemudian proses casting juga aku menggunakan HP yang filenya aku kirim, jadi riset kita sangat terpisah. Aku melakukan riset sendiri dengan teman-teman yang lain. Gitu. Kalau dia, kalau aku sendiri mungkin aku lebih ke cari dari internet ya segala macam, dan ada beberapa kawan juga yang sedikit banyak paham juga tentang tusuk, sisanya baru mungkin eksplorasi sendiri soal karakter masing-masing. Kalau aku untuk ke dukun susuknya aku memilih buat enggak dan cuma explore, dengar dari Hana karena untuk menjaga, karena Arman kan yang tadi ya dia nggak boleh terlalu tahu dan nggak mau tahu banyak tentang praktek susuk itu, jadi aku nggak cari tahu itu, tapi yang aku cari tahu itu bagaimana hidup dengan berteman dengan seorang PSK. Jadi aku sama Hana sempat datang ke gang Sarkem, terus aku sama Hana juga sempat aku nggak tahu bahasa tapi kayak sewa LC untuk kayak kita tanya-tanya gitu. Jadi aku tahu perspektifnya seorang pekerja seks komersial, terus apa yang bikin mereka memutuskan untuk bekerja seperti itu, apalagi sampai pakai susu. Itu sih. Kedukunnya aku nggak terlalu eksplor. Kata siapa? Sini. Sesuatu yang belum pernah aku ambil, jadi tanpa mikir dua kali bahkan kayaknya aku ambil, karena selain itu juga pemain-pemain yang lainnya juga itu menjadi satu alasan kenapa aku ambil produksi ini. Dan Kak Gita juga, aku pengen sekali kerja dengan Kak Gita, jadi pas karena itu sih. Ada kebetulan memang sebelum syuting kayak yang tadi sempat diceritain juga, mereka sangat memfasilitasi untuk pemainnya melakukan riset dan lain-lain, jadi kita sempat ke lokalisasi untuk melihat seperti apa sih, karena PSK ini kan kehidupannya sangat jauh dari kehidupanku pribadi, jadi aku agak sangat-sangat jauh dan nggak terlalu paham, sampai akhirnya kita coba terjun langsung ke lokalisasi dan kita juga ngobrol dan kita pilih salah satu orang untuk kita riset, untuk ngobrol langsung seperti apa kehidupan mereka supaya ada bayangan untuk karakter Laras. Banyak sih alasan mereka, itu juga menjadi alasan kuat untuk Laras kenapa melakukan pekerjaannya, itu juga kenapa alasan dia menggunakan susuk, itu juga menjadi karena dengan ngobrol kita punya empati kan, sehingga saya sebagai Hana juga jadi punya empati terhadap Laras dan bisa memerankan itu sebelievable mungkin dengan adanya experience melalui cerita dari orang. Itu nggak terlalu nggak sih sebenarnya, tapi mungkin karena lagi coba fokus dengan karakter pada saat itu, jadi nggak terlalu ngerasain secara pribadi, tapi orang-orang di sekitar tuh kayak
Hana, kayak mereka kayaknya memberikan pandangan yang aneh nih, kayaknya lagi bukan Hana apa gimana gitu. Tapi karena kebetulan di lokasi kayak tadi sempat disebut, memang kita ada yang jagain dan nggak cuma 1-2 orang, bahkan sampai 3 orang yang jagain, jadi kita semuanya sih aman. Cuman orang-orang katanya kalau ngelihat ini kayak bukan Hana gitu. Sempat diceritain juga tadi sama Jordi, sempat karena kita kayaknya apakah karena masuk angin juga atau apa, tapi memang ada momen di sini berat. Terus memang ada beberapa hal yang rasanya agak aneh, tapi itu malah aku jadikan jadikan kekuatan untuk karakternya justru. Jadi aku gunain malah gitu, jadi kelebihan itu untuk borok-boroknya. Ini yang pasti challenge-nya adalah aku harus datang lebih dulu sekitar 2 jam karena itu untuk makeup prostetiknya itu lumayan makan waktu yang cukup lama. Jadi 2 jam sebelum udah mulai make up dibandingkan sama yang lain, terus selesai pun gitu karena harus dilepas juga sama tim kan. Jadi itu juga took another 1 hour gitu untuk ngelepas si borok-boroknya dan semua prostetik. Lepasnya sejam, masangnya 2 jam itu banget. Walaupun sebenarnya itu nggak yang bau nggak gimana, tapi ngelihat setiap orang juga kalau ngeliatin lagi makeupnya tuh kayak gitu sendiri ya. Ini harusnya juga kalau ngeliat kayak ih geli. Jadi emang kadang suka tiba-tiba director kita kayak ditambahin lagi nanahnya, tambahin lagi gitu. Jadi itu juga sangat membantu untuk kamu pastinya kan kalau ngeliat mbaknya gitu. Karena aku tugasnya kan bersihin boroknya mbaknya gitu, dan itu juga untuk borok kayak geli banget iya kadang kalau udah mbaknya. Jadi ya lumayan itu membantu untuk pendalaman karakter juga. Untuk acting juga karena real sekali bentuknya. Kriteria dalam memilih karakter atau cerita kali ya, pastinya harus punya cerita yang kuat banget karena itu kan core dari film kalau menurut saya. Jadi selain itu juga sebenarnya karakter yang saya lebih suka yang